Jadi ini gabungan dua kelas ya, kelas Iya, A sama kelas C, benar begitu? kelas B. Oh, kelas B, kelas A sama kelas B. Iya, mohon maaf untuk pertemuan perdana hari ini karena saya posisi tidak lagi di kampus ya. Jadi kita kuliah secara daring dulu ya. Semoga nanti setelah ini kita bisa ketemu, bisa bertatap muka, sehingga nanti untuk proses pembelajaran menjadi lebih enak ya, mungkin lebih interaktif seperti itu. Baik, sebelumnya apakah mahasiswa di sini sudah pernah apa ya mungkin sudah pernah bertemu saya atau mungkin saya sudah pernah mengajar kelas sebelumnya? Belum? Sudah, Ibu. Sudah. Sudah. Saya masuk kelas apa, Dek? Ngajar apa sebelumnya? Halo, kok nggak ada yang merespon? Saya sebelumnya sudah pernah mengajar apa ya di kelas ini, atau mungkin adik-adik sudah pernah bertemu saya waktu kuliah apa? Mata kuliah Teknik komunikasi dan konseling. Tekom, Ibu. Tekom konseling berarti diberikan di semester awal ya, sebelum suami dikasih ya kemarin. Iya, jadi kalau seperti itu berarti saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi ya, karena adik-adik sudah tahu saya ya. Jadi untuk mata kuliah teori suami dikasih nanti akan ada beberapa dosen pengampu ya. Salah satunya saya di sini, walaupun saya bukan sebagai dosen koordinator ya, saya salah satu dosen pengampu. Namun di sini saya ditugaskan untuk menyampaikan materi di awal pertemuan. Ya, oke, saya akan langsung share screen aja. Jadi minta tolong untuk kuliah saya, baik itu secara daring maupun luring, semua mahasiswa wajib untuk punya catatan ya. Jadi harus mencatat. Catat penjelasan-penjelasan penting yang saya berikan ya. Terkadang saya mungkin juga tidak membagikan materi atau PPT saya kepada mahasiswa dan mungkin juga untuk ujian yang saya berikan seringkali juga tidak selalu ada di PPT atau di materi ya. Jadi dari penjelasan-penjelasan yang saya berikan. Jadi tolong semuanya semua mahasiswa harus punya catatan ya. Dengan mencatat nanti itu akan sangat membantu Anda semua untuk bisa mempermudah mengingat materi yang sudah diberikan oleh dosen. Ya, oke, saya akan share screen untuk materinya. Apakah sudah terlihat di sini? Sudah, Ibu. Ya, Sudah. Bu. Adik-adik ini benar sekarang di tingkat 3, berarti di semester 5. Benar, Ibu. Benar ya? Oke ya. Oke, bismillah kita akan mulai untuk mata kuliah teori suami dikasih. Mohon maaf, PPT saya dalam bentuk tulisan bahasa Inggris ya. Jadi nanti tolong semuanya bisa lebih fokus di sini. Jadi suami dikasih, kalau misalnya adik-adik mau cari referensi atau literatur internasional, itu bahasa yang digunakan adalah self medication. Nanti kalau misalnya saya berikan tugas atau misalnya adik-adik mau mencari referensi yang itu bersumber dari internasional, nanti bisa di input kata kunci dengan memasukkan kata self medication gitu ya, swamedikasi atau self medication. Nah, mungkin ini sedikit apa ya pesan sponsor begitu untuk adik-adik semua bahwa saya di sini tidak hanya sebagai dosen di Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata ya, tetapi saya juga melayani konsultasi serta pelayanan informasi obat kepada seluruh pasien ya, terutama di Kabupaten Trenggalek. Ya, inisiasi ini saya mulai ketika kemarin terjadi pandemi COVID-19 ya, di mana banyak masyarakat yang tidak bisa langsung mengakses pelayanan kefarmasian ya, karena memang kondisinya yang seperti itu sangat terbatas sekali untuk mobilitas, kemudian akses pelayanan kesehatan ataupun kefarmasian ya, sehingga kemudian saya berinisiatif untuk membuka layanan konseling kefarmasian ini, sehingga mungkin masyarakat bisa memanfaatkan layanan ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat itu sedang dihadapi, terutama adalah terkait dengan minor illness gitu ya, atau penyakit-penyakit yang sifatnya ringan, sederhana, yang itu nanti bisa dilakukan pengobatan secara mandiri. Ya, nanti adik-adik akan tahu bahwa untuk self medication atau untuk swamedikasi ini tidak bisa diberlakukan untuk semua penyakit.
Ya, hanya penyakit-penyakit tertentu yang tadi saya sampaikan masuk di dalam ranah minor illness ya. Jadi seperti ini profil dari saya dan sampai sekarang juga alhamdulillah masih dimanfaatkan layanan konseling ini dan kemarin juga sempat masuk di media sosial gitu ya terkait dengan layanan yang saya berikan. Kemudian yang berikutnya adalah paparan yang akan saya sampaikan di sini. Mungkin tidak selesai satu pertemuan ya, karena kalau misalnya adik-adik lihat di OASIS, saya akan memberikan berapa pertemuan, Dek. Ada yang sudah cek RPS-nya? Ada yang sudah cek RPS-nya? Halo? Ya, jadi tolong semuanya dibiasakan ya sebelum kuliah. Nanti semuanya juga harus buka RPS ya di OASIS, dilihat mata kuliah suami dikasih. RPS-nya apa, yang ngajar siapa ya. Nanti ya Anda juga bisa menyesuaikan ya apakah materi yang diberikan itu sesuai dengan RPS atau tidak. Ya, mahasiswa juga berhak untuk mengevaluasi dosen. Ya, jangan-jangan dosen yang diajarkan nggak cocok gitu ya. Yang apa namanya di rencana pembelajarannya itu mau membicarakan tentang definisi ya misalnya ya tentang risiko dan manfaat tetapi yang dibahas kok ngomongkan tentang wirausaha misalnya ya atau bagaimana. Nah, itu nanti ketika ada monitoring dan evaluasi ya misalnya dari gugus penjaminan mutu adik-adik di cross check, adik-adik juga bisa memberikan penilaian, oh dosen ini ternyata ngajarnya sesuai atau tidak sesuai dengan RPS-nya gitu ya. Jadi tolong semua mahasiswa dibiasakan seperti itu, cek dulu RPS-nya Bu Esti mau ngajar apa saja. Apakah kemudian pertemuannya itu sesuai dengan RPS atau tidak? Ya, jadi nanti juga bisa sekaligus mengingatkan, maaf, maaf Bu Esti, harusnya pertemuan ini itu gitu ya. Kenapa kok Bu Esti memberikan materi tentang yang lain misalnya ya. Nanti silahkan Anda juga bisa memberikan evaluasi ya kepada saya. Nih. Nah, untuk outline atau paparan yang akan saya berikan, yang pertama adalah saya akan mulai dulu dengan introduction ya. Jadi pendahuluan ya, apa yang melatar belakangi sesungguhnya terkait dengan konsep dari self medication atau swamedikasi ini. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan definition, risk and benefit of self medication. Jadi definisi dari self medikasi atau swamedikasi, kemudian risiko serta manfaat dari swamedikasi. Ya, kemudian outline yang ketiga adalah proses bagaimana penanganan ketika kemudian kita berhadapan dengan eh, masyarakat yang dia ingin mengatasi penyakit yang saat itu sedang dialami, yang mana penyakitnya ini masuk di dalam ranah minor illness ya. Jadi bagaimana proses ketika kita memberikan pelayanan di dalam pengelolaan penyakit yang sifatnya ringan atau sederhana. Kemudian yang keempat adalah terkait pengelolaan dari swamedikasi gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita memberikan rekomendasi terapi yang sesuai ataupun juga tahapan-tahapan yang harus kita lalui ketika kita memberikan pelayanan swamedikasi. Jadi yang keempat itu adalah terkait dengan tahapan ketika kita memberikan pelayanan swamedikasi. Kemudian yang kelima adalah role of the pharmacist in self medication. Jadi peran seorang farmasis di sini di dalam dia memberikan pelayanan swamedikasi, serta yang terakhir adalah terkait dengan patient medication record atau catatan pengobatan pasien ya, bahwa nanti Anda akan paham bahwa semua bentuk pelayanan kefarmasian itu harus terdokumentasikan. Ya, termasuk juga dengan pelayanan swamedikasi ini. Ya, jadi semuanya juga harus terdokumentasikan. Nah, ini adalah outline atau urutan paparan yang akan saya sampaikan. Ya, mungkin untuk pertemuan hari ini kita tidak akan selesaikan sampai semuanya ya, mungkin kita akan sampai kepada satu dan kedua atau mungkin ketiga ya, nanti akan coba saya singgung. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nih, oke. Kemudian yang berikutnya saya ingin sampaikan terkait dengan referensi yang saya gunakan untuk memberikan paparan hari ini adalah seperti yang terlihat di dalam slide ya. Nah, mungkin ada beberapa jurnal yang sudah saya update ya, jadi tidak lagi saya gunakan dan saya ganti dengan jurnal yang baru, tetapi belum sempat saya perbaiki untuk slide-nya. Nanti mungkin sebelum apa namanya dibagikan kepada mahasiswa, nanti bisa saya perbaiki terlebih dahulu. Nah, untuk referensi ini, tolong diperhatikan, mahasiswa sudah harus memiliki setidaknya materi-materi
yang saya wajibkan untuk di-download ya, atau kalau misalkan nanti kita berbicara pelajaran di kelas, maka sudah harus dalam bentuk print out. Gitu ya. Jadi semuanya sudah harus bawa ini ketika kita kuliah. Bahkan nanti ini juga harus dibawa ketika praktikum. Ya kan adik-adik nanti ada kuliah teori dan ada praktikum ya. Ya, jadi untuk praktikum juga harus dibawa. Nah, yang pertama adalah referensi yang nomor 1 ini dari WHO, The Role of Pharmacists in Self-Care and Self-Medication. Ya, diperhatikan di sini memang tahunnya masih lama ya, tahun 98, di mana konsep awal dari self medication ini diluncurkan oleh WHO. Tetapi sampai dengan sekarang WHO belum memiliki update guideline gitu ya terkait dengan swamedikasi. Sehingga kemudian dari WHO ini sampai sekarang masih menjadi dasar ya bagi pembelajaran untuk swamedikasi. Ya, tolong semuanya bisa langsung dicari ini ya, bisa di-download gratis begitu, simpan, kemudian mungkin nanti bisa di-print dan dipelajari ya, semuanya dalam bentuk bahasa Inggris ya. Jadi barang siapa yang mungkin masih ada kendala bahasa, mungkin nanti bisa pakai bantuan Google atau AI gitu ya untuk mentranslate ini sehingga kemudian akan menjadi materi yang lebih mudah untuk dipahami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, materi yang harus dimiliki adalah yang nomor 3, yaitu bukunya Profesor Blenkinsop ya tentang Symptoms in the Pharmacy, ya, A Guide to the Management of Common Illness. Tuh, bentar, slide-nya. Nih ya, jadi yang ketiga ini juga bisa adik-adik dapatkan di internet secara gratis ya, free for download. Ya, silakan nanti untuk pertemuan berikutnya saya pasti akan cek apakah semua mahasiswa sudah punya materi ini atau belum. Ya, kalau kalau yang nomor 3 ini lumayan tebal ya, jadi nanti mahasiswa bisa simpan ini di HP atau di laptop masing-masing, tetapi semuanya harus punya. Ya, semuanya harus punya. Nanti tugas-tugas saya akan ambil dari situ. Kemudian yang berikutnya adalah yang nomor 4 tentang pedoman penggunaan obat bebas dan bebas terbatas. Ini semuanya juga harus download ya. Nah, pedoman penggunaan obat bebas dan bebas terbatas ini sangat sederhana ya dan mudah untuk dipelajari. Ya, mungkin ini kalau saya ngajar di D3 biasanya juga menjadi referensi wajib untuk mahasiswa vokasi farmasi, tetapi ini juga bisa digunakan oleh Anda gitu ya, mahasiswa S1 untuk belajar tentang swamedikasi. Karena nanti untuk swamedikasi ini memang golongan obat yang digunakan ini akan lebih banyak difokuskan kepada penggunaan obat bebas maupun juga obat bebas terbatas. Jadi silakan ini juga di-download. Kemudian yang berikutnya, saya juga ada sebetulnya kompendia untuk obat bebas dan obat bebas terbatas ya, jadi mirip dengan, yang nomor 4 itu ya, bentuknya buku, kalau misalnya Anda tertarik untuk mendapatkan buku itu bisa cari secara online. Kemudian untuk jurnal-jurnal nanti silakan dicari jurnal apa saja yang itu berbicara tentang self medication. Atau kalau versi bahasa Indonesia adalah jurnal-jurnal swamedikasi ya, topik-topik swamedikasi. Kemudian yang berikutnya adalah kumpulan peraturan perundang-undangan, nanti akan saya informasikan kumpulan peraturan perundang-undangan apa yang harus di-print. Ya, jadi di-print, harus di-print karena ini harus dibawa setiap praktikum. Ya, ini harus dibawa setiap praktikum. Kemudian yang berikutnya, itu adalah terkait dengan referensi. Untuk yang tadi saya tambahkan ya, saya tambahkan untuk yang peraturan kefarmasian yang harus di-print, dibawa ketika, itu praktikum ataupun juga kuliah, tolong silakan dicatat. Yang pertama adalah obat wajib apotek 1 beserta lampirannya, jadi Permenkes yang pertama, nanti silakan dimasukkan kata kunci di situ, obat wajib apotek nomor 1 beserta lampiran. Kemudian yang kedua, obat wajib apotek 2 beserta lampiran. Kemudian yang ketiga, obat wajib apotek ketiga beserta lampiran. Kemudian yang keempat adalah peraturan perubahan penggolongan obat. Ada 2 ya, tahun 2001 dan tahun 2022 kalau nggak salah. Jadi ada 5 peraturan kefarmasian yang harus di-print dan dibawa setiap kuliah ataupun setiap praktikum.
ya minta tolong nanti koordinator mahasiswa untuk reminder teman-temannya ya satu angkatan ini yang mengambil mata kuliah ini untuk mempersiapkan referensi tersebut. Ya, siapa komtingnya? Siapa koordinator mata kuliah? PJMK-nya siapa? Kelas A sama kelas B? Kelas A anak Ibu. Kelas A Anake, kelas B siapa? Kelas B Inaya Ibu. Kelas B Inaya. Oke, Anake dan Inaya. Nanti minta tolong teman-temannya di reminder ya, Dek ya, untuk mempersiapkan referensi ini sehingga nanti ketika kita kuliah ataupun juga untuk praktikum sudah tidak ada kendala. Ya, jadi obat wajib apotek 1, obat wajib apotek 2, obat wajib apotek 3, kemudian 2 macam peraturan perubahan penggolongan obat. Ya. Oke, kita akan lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, yakni terkait dengan introduction ya. Jadi untuk pengantar atau pendahuluan, ya tolong mahasiswa sudah mulai fokus. Ini saya lihat banyak sekali mahasiswa yang tidak muncul ya. Jadi cuman diaktifkan video kameranya, tetapi tidak nampak orangnya. Bahkan mungkin yang dipasang ini profil-profil AI ataupun yang lainnya ya. Jadi saya ingatkan kita sudah akan mulai perkuliahan dan kuliah ini juga menjadi sebuah kebutuhan bagi Anda semua untuk bisa menguasai materi ini. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik ya, walaupun kita kuliah secara daring, semuanya tetap bisa mengikuti ataupun juga mencatat ya penjelasan penting yang saya berikan. Mungkin untuk mahasiswa yang tidak mau mengaktifkan video kamera, koordinator mahasiswa PJMK bisa meremove ya, ini kayak Alia, Anissa, Faiza, Devina, banyak sekali ini. Silakan di remove aja, mungkin tidak interest untuk mengikuti kuliah, jadi tidak perlu ikut kuliah ya kalau memang tidak ada keinginan ya, karena kita sudah jelas sekali ketentuan untuk mengikuti kegiatan perkuliahan secara daring. Untuk video telekonferensi ya semuanya juga harus diaktifkan video kameranya dan tetap bisa interaktif. Ya, jadi dimulai dengan sejarah ya terkait dengan self medication, bagaimana ini bermula dari tahun 1970 sampai dengan 2010 di sini. Nanti silakan dipelajari ya di dalam referensi yang pertama tadi ya, WHO, the role of the self medication and self care. Di situ diberikan penjelasan ya tentang tahapan ini. Nanti ya mahasiswa bisa belajar secara mandiri terkait dengan sejarahnya, karena mungkin untuk sejarah ini juga tidak perlu saya jelaskan secara detail ya. Eh, Istilahnya itu hanya sekedar tahu saja ya bahwa self medication ini tidak tiba-tiba saja ada ya, tetapi juga dilatar belakangi dengan berbagai macam permasalahan yang terjadi di lingkup seluruh dunia ya. Bagaimana dulu ada keterbatasan bahwa obat itu awalnya adalah semua yang harus diberikan kepada pasien itu dengan menggunakan resep ya. Namun kemudian ada sebuah kebutuhan di situ untuk bisa menerbitkan atau kemudian melaunching obat-obat yang itu bisa diberikan atau diserahkan kepada pasien yang di dalam kategorinya adalah non prescription. Jadi yang tanpa resep ya, sehingga kemudian membutuhkan berbagai macam regulasi sehingga kemudian industri farmasi ini juga secara legal bisa memproduksi dan kemudian mendistribusikan obat-obat yang itu bisa diberikan dengan non prescription gitu ya. Kemudian juga dilanjutkan dengan berbagai macam konferensi, ya deklarasi dan lain sebagainya tentang pentingnya atau perlunya self care ataupun juga self medication di sini sebagai sebuah upaya untuk peningkatan kesehatan ya. Jadi kalau misalnya kita bergantung kepada dokter atau bergantung kepada tenaga kesehatan saja, ya tentu ini masalah kesehatan akan menjadi permasalahan yang sangat besar ya, yang mungkin akan bisa saja menjadi terlambat untuk ditangani. Padahal mungkin permasalahan-permasalahan kesehatan itu sifatnya minor ya, atau ringan atau sederhana. Sehingga kemudian ini tentu membutuhkan pengetahuan serta keterampilan dari masyarakat untuk bisa mengatasi permasalahan yang dialaminya sendiri ya, tanpa kemudian dia bergantung kepada tenaga medis. Nah, ini ya, jadi mulai upaya untuk semakin mempromosikan gitu ya, atau mensosialisasikan perlunya self care ya, atau penanganan terhadap diri sendiri, atau juga fokusnya adalah self medication. Nih ya, jadi banyak sekali agenda-agenda yang diselenggarakan di dunia internasional
ya terkait dengan upaya untuk pemahaman self-care ataupun self-medication. Sampai kemudian juga di launching beberapa produk yang semula itu yang semula itu adalah prescription menjadi non prescription. Ya, beberapa obat di dunia gitu ya. Maka kemudian ini seperti misalnya ya di Kanada di tahun 1986 ya hidrokortison ini ternyata kemudian menjadi obat-obat yang bisa diperoleh tanpa resep ini. Dan banyak lagi obat-obat yang lain yang itu kemudian boleh diberikan kepada masyarakat tanpa resep dokter. Ini ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini merupakan histori atau sejarah dari munculnya konsep self medication di mana akhirnya pada tahun 1998 kemudian disinilah ya dari organisasi Federasi Internasional Kefarmasian ya apa namanya organisasi farmasi seluruh dunia kemudian mengeluarkan sebuah pedoman mengenai peran farmasis di dalam self medication. Nih. Berikutnya adalah kita akan lihat ya pada tahun 2000-an sampai dengan tahun 2005 kemudian muncullah sebuah pedoman atau guideline tentang regulasi dari produk-produk yang itu bisa digunakan untuk swamedikasi. Ya, jadi WHO menerbitkan sebuah pedoman ya yang berisi tentang regulasi yang ada, kebijakan-kebijakan di mana ini mengatur tentang obat-obat apa saja yang itu boleh diproduksi untuk swamedikasi. Ya, dan kemudian di tahun 2006 sampai dengan 2010, nah ini mulai semakin memasuki era globalisasi gitu ya terkait dengan konsep swamedikasi. Jadi di seluruh dunia konsep swamedikasi ini semakin disosialisasikan sehingga kemudian menjadi sebuah alternatif di dalam upaya untuk penanganan kesehatan, gitu ya. Kalau self-care mungkin juga terkait dengan upaya preventif atau pencegahan, sedangkan self-medication ini juga tidak hanya upaya preventif, tetapi juga merupakan upaya untuk kuratif, terutama untuk penanganan dari penyakit-penyakit yang sifatnya ringan atau sederhana. Nah, yang berikutnya kita akan lihat data di sini ya tentang, eee persentase gitu ya, orang-orang dia di seluruh dunia yang dia melakukan pengobatan secara mandiri atau self medication. Jadi kalau kita lihat dari diagram Venn itu, ya dengan warna yang bermacam-macam ini ya, mulai dari Amerika Selatan, ya Amerika, Australia, Jerman, Spanyol, Inggris, Swedia, Switzerland, Meksiko, Italia, ya dan lain sebagainya. Ya, yang ada di sini ini merupakan gambaran ya tentang seberapa besar persentase masyarakat yang dia menggunakan atau menjalankan pengobatan secara mandiri. Jadi kalau kita lihat persentasenya besar begitu ya, Dek ya. Sehingga ini tentu menjadi sebuah fenomena yang sangat menarik ya, yang akhirnya juga pasti harus menjadi fokus perhatian dari seluruh farmasis yang ada di dunia. Ya, apakah kemudian untuk swamedikasi ini ada risiko manfaat ya, kemudian, apa yang harus dilakukan ketika masyarakat itu melakukan swamedikasi. Nih, jadi sekali lagi swamedikasi itu sekarang menjadi sangat familiar di masyarakat kita, bahkan di seluruh pelosok dunia ya, dia digunakan secara luas seperti itu dengan persentase seperti yang sudah ada di dalam slide. Nah, ini belum saya update, sangat mungkin angka ini akan semakin bertambah, bahkan kemarin ketika Covid itu juga ada data untuk self medication jumlahnya meningkat dengan sangat tajam gitu ya, di mana memang saat itu akses untuk ke dokter gitu ya, ke rumah sakit, klinik dan lain sebagainya kan juga sangat terbatas ya. Sehingga kemudian solusi satu-satunya adalah dengan melakukan self medication atau pengobatan secara mandiri. Kemudian yang berikutnya swamedikasi ini adalah
sebuah perilaku kesehatan di mana seseorang berupaya untuk mengatasi permasalahan yang dialami itu untuk penyakit-penyakit atau keluhan yang sifatnya sederhana, ya, yang itu masuk di dalam ranah minor illness. Ini ya. Jadi, eee, digunakan untuk memberikan pengobatan terhadap keluhan atau gejala atau symptoms di sini dari minor illness ya. Penyakit-penyakit ringan, penyakit-penyakit sederhana. Nah, ini adalah minor illness. Contoh minor illness di sini ada apa saja? Di sini sudah diberikan contoh, misalnya batuk dan flu atau influenza. Kemudian demam ya, kemudian nyeri ya. Nyeri ini macam-macam ya, Dek ya. Ada nyeri gigi, nyeri kepala, ya mungkin nyeri sendi juga. Ini ya, nyeri perut. Nah, ini masuk di dalam pain. Kemudian di sini juga ada kondisi heartburn ya, ini adalah keluhan untuk pasien dispepsia, ya, atau masuk juga di sini misalnya gastritis, ya, MAH, ya, penyakit-penyakit gangguan lambung. Nah, di sini heartburn, ya. Kemudian juga intestinal worm, jadi ini kecacingan, ya, kecacingan juga masuk di dalam self medikasi. Kemudian juga untuk, demam, ya, demam yang itu apa ya, merupakan gejala atau keluhan yang dia tidak menetap, ya, tidak terjadi dalam jangka yang lama, ya, demam yang dia tidak, apa ya, tinggi terus, semakin tinggi, gitu ya, seperti itu. Kemudian juga ada diare, kemudian konstipasi, kemudian juga untuk infeksi jamur pada kulit, ya, contoh infeksi jamur pada kulit apa? Coba saya pengen tahu Devina. Devina, infeksi kulit yang disebabkan jamur, contohnya apa saja, Devina? Aduh, lama sekali. Dea Cika, coba apa yang sudah Kurap. diketahui? Kurap, ya, kurap, ya, kurap atau kudis, benar sekali. Selain itu, coba Divania, apalagi infeksi jamur pada kulit selain kurap? Panu, Ibu. Panu, ya pinter ya. Jadi panu, kurap. Ya, itu adalah contoh infeksi kulit yang disebabkan karena jamur. Kemudian ada skabies. Skabies ini juga infeksi pada kulit, tetapi bukan disebabkan karena jamur, tetapi dia disebabkan karena protozoa atau kutu. Ya, kutu. Kalau orang Jawa bilangnya ini adalah gudeg. Pernah dengar Husna, gudeg, gudiken, skabies ya, ini istilahnya Husna. Jadi, bukan karena jamur ya Husna ya, tetapi ini karena hewan, karena kutu, karena protozoa. Yang berikutnya adalah contoh lagi yang minor illness itu adalah akne. Apa Ananda Putri? Akne itu apa istilah istilah umumnya? Jerawat, Ibu. Jerawat, heeh, pinter ya. Jadi jerawat itu juga minor illness. Ya, kemudian ada luka terbakar, luka bakar pada kulit. Ya, luka bakar pada kulit itu juga merupakan minor illness. Hanya saja nanti Anda harus perhatikan setiap apa yang saya sebutkan ini tidak selalu masuk minor illness ketika kemudian dia disertai dengan gejala lain yang sifatnya adalah danger symptom. Ya, atau gejala-gejala yang sifatnya sangat berbahaya. Misalnya, tadi luka bakar ya. Luka bakar di sini yang masuk dalam minor illness adalah luka bakar dengan grade kecil atau luka bakar sederhana. Contohnya apa, Keisa? Yang kamu tahu tentang luka bakar itu misalnya apa, Keisa? Keisa Aulia. Duh, lama sekali. Lutfi, Estu, contoh luka bakar sederhana yang mungkin sering terjadi di
Iya, mohon maaf, sepertinya saya terkendala sinyal ya, sempat terlempar. Oke, saya kembalikan pada pertanyaan saya. Luka bakar sederhana yang sering terjadi di rumah tangga atau mungkin di kalangan mahasiswa seperti itu, apa? Contohnya, Izin Aisyah, menjawab, ya, Ibu. Balkis, Balkis, Luka coba. bakar ketika kena cipratan minyak. Pinter ya. Itu adalah luka bakar sederhana ya. Misalnya Balkis mau ceplok telur gitu ya, Balkis ya. Terus ternyata mungkin waktu nyeplok itu ya pakai pisau atau pakai sendok atau pakai apalah alat bantu untuk membuka telur, kemudian mungkin kecipratan sama air gitu ya, Balkis ya. Terus kemudian di situ minyaknya apa namanya? Nyiprat. Ya, terus kena tangan. Nah, panas kan ya, Balkis ya? Kena minyak ini kan panas ya. Nah, itu masuk di dalam luka bakar sederhana ya. Jadi nanti Anda akan pelajari itu. Ya, tidak semua kalau misalnya luka bakar grade berapa persen gitu ya, hampir sekujur tubuh ya tidak masuk di dalam minor illness ya. Nanti perhatikan ada danger symptomnya. Kemudian tadi juga masing-masing apa namanya? Masing-masing yang saya sebutkan tadi, simptom, keluhan, penyakit dan lain sebagainya itu semuanya juga akan ada danger symptomnya. Makanya tadi saya sampaikan Anda harus punya referensi yang Blenkinsopp tadi ya, karena setiap materi itu di situ di Blenkinsopp sudah disertakan ya tentang danger symptom. Misalnya saya ambil contoh diare. Ya, diare itu tidak semua diare masuk minor illness ya, Dek ya. Kalau misalnya diare itu disertai dengan lendir, dengan darah, ya, maka itu juga tidak masuk di dalam swamedikasi. Batuk juga begitu. Ya, kalau batuk flu aja ya uhu-uhu begitu ya. Mau batuk kering, batuk berdahak itu bisa masuk minor illness. Tapi juga ada batuk yang di situ tidak masuk di dalam minor illness karena dia ada danger symptomnya. Contohnya apa? Dimas Maulana Waluyo. Batuk yang bagaimana? Yang kira-kira ini tidak masuk di dalam minor illness. Tidak boleh dilakukan pengobatan secara mandiri. Ayo, Dimas. Batuk yang bagaimana? Pinter ya. Pinter ya. Kalian tuh harus pede ya mau jawab apa-apa itu. Ya tadi Dimas sempat tingak-tinguk mungkin takut salah mau jawab ya. Ternyata kan bisa jawab ya. Jadi batuk yang itu disertai dengan dahak yang itu berdarah gitu ya, maka itu tidak masuk juga. Nah, tadi saya sampaikan ya apa namanya? Minor illness nanti setiap minor illness itu juga pasti akan ada danger symptom. Dimas, kalau yang batuk ada darahnya itu kira-kira kita bisa curiga apa, Dimas? Berarti kan mungkin itu bukan penyakit yang ringan ya, Dimas ya, bukan penyakit yang sederhana ya. Ya, itu mungkin pertanda penyakit yang serius. Ya, apa contohnya, Dimas? Izin menjawab, Ibu. Balkis. TBC, Ya, TBC tuberkulosis. bisa gitu ya, infeksi parah gitu ya di saluran pernafasan. Atau juga bisa merupakan tanda-tanda keganasan pada organ saluran pernafasan sampai dengan paru-paru ya. Misalnya apa? Cancer ya, kanker gitu ya, seperti itu. Ya, oke ya. Jadi nanti setiap mata kuliah, setiap kita pertemuan, saya pasti akan catat mahasiswa yang aktif ya, dan di situ akan ada nilai tambahan dari saya ya. Tolong semua mahasiswa juga bisa partisipatif ya. Kita enak kan kalau kemudian kita diskusi interaktif, saya nggak cuma ngoceh begitu tetapi juga mahasiswa memberikan feedback ya sehingga kemudian materinya bisa lebih mudah untuk dipahami. Ya, jadi tadi beberapa penyakit ringan sederhana yang bisa kita masukkan di dalam ranah minor illness dan itu bisa dilakukan pengobatan secara mandiri. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini adalah persentase penduduk yang ada di Indonesia ya tentang survei nasional bahwa ternyata di Indonesia itu yang eh, dia mengobati sendiri atau melakukan praktek swamedikasi ini sangat besar ya adik-adik ya 67,04%. Ya, jadi nanti kalau Anda habis ini kan skripsi ya, bener ya, semester tahun depan. Atau ini sudah mulai. Nah, swamedikasi ini juga menjadi sebuah topik penelitian yang menarik. Kalau misalnya Anda tertarik untuk melakukan penelitian swamedikasi, ini juga akan
sangat menarik gitu ya. Kenapa? Karena ada data di sini. Ya, menurut Badan Statistik dari survei Kesehatan Nasional di tahun 2014, persentase persentase kalau tahun 2014 itu 61,05% dan di tahun 2018 ternyata naik ya menjadi 67,04. Ya, ini tentu menjadi sebuah fenomena yang sangat menarik untuk diteliti, gitu ya. Kenapa kok kemudian masyarakat banyak sekali yang kemudian melakukan upaya untuk pengobatan mandiri. Ya, Anda bisa cari misalnya fenomena menarik ini latar belakangnya apa, dan lain sebagainya. Ya, sehingga kemudian bisa menguatkan pengetahuan terkait dengan suami dikasih. Kemudian kalau kita lihat juga, sebentar, yang ini ya tadi. Nah, ini adalah data untuk sudah terlihat ya, Dik ya? Terlihat Ibu. Iya, ini adalah data sebuah kondisi di mana pencet. Ya, sebelum dan selama COVID-19 ya. Jadi sebelum dan sesudah terjadinya pandemi. Ya, di mana di situ ya kita lihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan perilaku suami dikasih ini, di mana ini dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya kalau kita lihat dari aspek gender, kemudian pendidikan, usia, status pernikahan, dan lain sebagainya di sini, ya, maka ada beberapa faktor di situ yang eh, berpengaruh di sana. Ya, kemudian prevalensinya juga semakin meningkat di sini, kondisinya jumlah respondennya juga akan terus bertambah. Mungkin kemarin kalau kita pahami ketika COVID kan itu tadi ya, Dek, ya, kita sulit ya untuk ke dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit gitu kan ya. Apalagi mungkin dulu juga sempat ada isu yang sangat kejam ya kalau misalnya kita ke dokter atau ke rumah sakit batuk sedikit nanti di-COVID-kan gitu ya. Kan kalau udah COVID kan yang harus karantina, yang apa, begitu kan ya. Sehingga kemudian masyarakat itu menjadi sangat takut untuk ketemu dengan dokter, untuk datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit, ya. Kemudian isu trust ya, kepercayaan kepada tenaga kesehatan ini juga kemarin turun ya, karena itu tadi ya. Nanti kalau ketemu dokter, ke rumah sakit nanti di-COVID-kan loh, misalnya ya seperti itu ya. Akhirnya terjadilah fenomena kemudian orang-orang menjadi lebih banyak yang melakukan, upaya untuk self medication ini, ya. Kemudian yang berikutnya kita juga akan lihat perbedaan antara sebelum dan sesudah COVID di sini. Jadi memang dari data ini dia ingin bercerita bahwa terjadi sebuah perbedaan yang cukup signifikan ya secara jumlah, ya secara alasan orang-orang ketika dia melakukan pengobatan secara mandiri, ya, di mana di sini angka-angkanya terpapar seperti yang ada pada slide. Nih, kemudian kita lanjutkan gitu ya. Kita lanjutkan mengenai metode ketika seseorang itu melakukan suami dikasih. Ya, ini tolong untuk dicatat ya ada beberapa metode untuk seseorang ketika dia melakukan pengobatan mandiri. Yang pertama adalah dia membeli obat ya dengan dia mengikuti peresepan atau pengalaman peresepan yang sudah pernah dia alami sebelumnya. Saya ambil contoh, misalnya dia pernah didiagnosis mengalami MAH gitu ya atau gastritis. Nah, dia saat itu periksa ke dokter. Ya, ternyata oleh dokter dia divonis mengalami gastritis ya. Kemudian dokter memberikan resep, saya ambil contoh misalnya omeprazol. Ya, omeprazol itu adalah obat untuk gangguan lambung, dia golongan apa? Coba saya pengen tahu pengetahuan farmakologinya.
Fitria Ismet. Kalau omeprazol, dia golongan apa? Zol itu. Ayo Golongan Fitria. PPI, Ibu. PPI. Singkatan dari apa? PPI? Proton pump inhibition. Heeh. Inhibitor, proton pump Inhibitor. inhibitor. Pinter ya. Selalu diingat, yaitu farmakologi. Jadi dia bekerja dengan cara menekan atau menghambat pompa proton gitu ya, sehingga kemudian tidak terjadi sekresi dari asam lambung gitu ya. Dia tugasnya adalah mengeblok produksi dari asam lambung ya lewat pengeblokan di pompa protonnya. Jadi pompa protonnya itu akan menutup di situ. Ya, dia punya pengalaman seperti itu. Maka kemudian dikatakan metode yang pertama itu adalah dia teringat. Oh, dulu aku merasakan gejala yang sama seperti ini. Ya, mungkin kambuh begitu ya, Dek ya. Kena makanan atau kena stres atau apa, kemudian kambuh. Dia punya pengalaman seperti itu. Oh, aku dulu pernah ke dokter, dapat resep ini. Maka kemudian dia akan datang ke apotek untuk mendapatkan obat seperti pengalaman yang sebelumnya. Nah, itu adalah metode yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dia minum obat dengan mengikuti nasihat dari orang lain ya, apakah itu keluarga, apakah itu tenaga kesehatan ataupun fokusnya di sini misalnya apoteker atau tenaga vokasi farmasi gitu ya. Dia datang ke apotek, kemudian dia bertemu dengan apoteker, dia menceritakan keluhan yang dialami, kemudian dia mendapatkan advice atau mendapatkan rekomendasi terapi dan itu dia ikuti, ya dia minum obatnya, maka itu juga merupakan metode untuk melakukan self medication. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah dia mengkonsumsi sisa-sisa obat yang ada di rumah. Ya, misalnya dia punya sisa obat tadi ya, katakanlah tadi apa, omeprazol tadi, itu ya. Terus dia merasakan ketika minum itu ada perbaikan, kemudian obatnya tidak dihabiskan. Ya, maka kemudian dia menggunakan sisa obat yang ada di rumah itu dengan keluhan atau gejala yang sama. Ini ya. Tapi ingat, tidak semua hal ini ya bisa dilakukan dengan tiga metode itu. Misalnya tadi saya sampaikan pasien pernah sakit batuk gitu ya. Ternyata batuknya itu dia harus mendapatkan obat golongan narkotika. Apa contoh obat batuk yang itu golongan narkotika? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Ibu, kodein. Balkis. Kodein, nah pinter jempol ya Balkis ya. Balkis ini sangat aktif, tolong yang lain juga seperti itu. Kodein ya, kodein digunakan untuk mengatasi batuk. Terus apakah dia kemudian bisa datang ke apotek untuk mendapatkan kodein lagi? Tidak bisa. Ya nanti akan saya jelaskan. Karena apa? Karena untuk suami dikasih ini tidak bisa semua golongan obat diperoleh tanpa resep. Ya, ingat ya, catat di situ. Nanti hanya akan ada golongan obat tertentu saja yang itu boleh dibeli atau boleh didapatkan tanpa resep dari dokter. Ini ya, tadi seperti yang saya sampaikan. Kemudian tadi misalnya menggunakan sisa obat. Contoh sisa obat yang ada di rumah yang tidak boleh digunakan apa? Yang sebetulnya kita juga tidak boleh menyisakan obat itu. Obat itu harusnya diminum langsung secara habis. Ya, jadi obatnya itu harus dihabiskan ketika dia sakit. Contohnya apa? Izin menjawab, Antibiotik. Oke. Dewinda coba. Antibiotik, Ibu. Pinter jempol ya. Semua angkatan ini bagus sekali ya, fokus. Betul sekali. Jadi harusnya antibiotik itu diminum sampai habis ya. Kalau ada sisa di rumah, ya itu sudah nggak benar. Apalagi kalau itu kemudian digunakan sendiri ya tanpa konsultasi dengan tenaga kesehatan. Ini ya, jadi sekali lagi metode yang saya sampaikan ini adalah metode secara umum dan tidak berlaku untuk kasus-kasus yang sifatnya spesifik, yang itu memang menjadikan dia tidak masuk di dalam ranah swamedikasi. Itu ya. Oke, kemudian yang berikutnya, swamedikasi ini merupakan fenomena yang sifatnya global, jadi terjadi di seluruh dunia, ya. Dan ini yang harus kita perhatikan adalah ketika kemudian yang digunakan itu adalah antibiotik, ya, maka dia punya potensi yang sangat besar memberikan kontribusi untuk terjadinya resistensi antibiotik. Ya, tadi misalnya menggunakan sisa antibiotik yang ada di rumah.
Ya, kan nggak boleh ya, harusnya tadi juga sudah harus dihabiskan, kemudian juga menggunakan antibiotik itu juga harus konsultasi ke dokter dulu gitu ya, harus dipastikan dulu apakah kemudian antibiotiknya ini sesuai dengan, bakteri atau kumannya, gitu kan ya, seperti itu. Makanya kalau kemudian antibiotik ini digunakan secara sembarangan, termasuk juga Anda nanti misalnya dalam konsep di sini adalah yang akan menyerahkan obat-obat itu kepada pasien, Anda menyerahkan antibiotik itu tanpa resep secara sembarangan, ada pasien datang minta ini itu antibiotik, selalu dikasih, ya tanpa dilakukan assessment, tanpa ada edukasi, maka yang seperti itu akan berkontribusi untuk terjadinya resistensi antibiotik. Kalau terjadi resistensi antibiotik itu artinya bagaimana toh, Dek? Kumannya akan bagaimana? Kalau dia sakit yang sama akan seperti apa dampaknya? Akan resisten, Ibu. Heeh, resisten itu apa? Kumannya akan bagaimana? Nggak Kebal. bisa Jadi kalau diobati dia lagi. sakit yang sama, Dinda coba, kalau dia sakit yang sama, minum antibiotik yang sama, kira-kira bisa sembuh atau enggak kalau antibiotik, kalau bakterinya kebal? Gimana, Dinda? Suaranya kecil sekali. Coba, Dewinda, kalau antibiotik atau apa namanya, kumannya, bakterinya itu resisten, kalau kita sakit yang sama pakai antibiotik yang sama itu kira-kira akan bagaimana? Bisa sembuh atau tidak? Tidak bisa, Ibu, karena Tidak bakterinya sudah bisa. kebal. Iya, betul. Bakterinya itu sudah kebal, dikasih itu tuh menter gitu ya. Nggak akan mampu mengeradikasi, nggak akan mampu membunuh dia. Ya, dia akan mengenali, kemudian dia juga bisa bermutasi gitu ya, menjadi bakteri atau kuman yang jauh lebih jahat, lebih kejam. Nah, seperti itu ya, bahaya sekali ini. Makanya nanti kalian harus pahami betul bahwa sebagai tenaga kefarmasian, sebagai seorang farmasis itu ya harus paham ya obat apa yang itu boleh diserahkan tanpa resep dan mana yang memang harus dengan resep. Kalaupun itu diserahkan dengan resep, pasti juga yang harus dipahami berikan edukasi yang benar. Bagaimana cara menggunakannya. Gitu ya, Dek ya. Kemudian yang berikutnya adalah potensi resiko yang mungkin terjadi dalam kasus suami dikasih. Itu adalah diantaranya adalah kesalahan di dalam melakukan self diagnosis. Jadi seseorang itu, terkadang bisa gitu ya, atau dibantu oleh tenaga kesehatan mendeteksi sendiri untuk melakukan diagnosis. Ya, untuk yang minor illness. Kalau penyakit yang tidak masuk di dalam minor illness, yang melakukan diagnosis itu siapa, Dek? Penyakit yang tidak masuk di dalam ranah minor illness. Oh, ini kamu sakit jantung. Oh, kamu sakit stroke. Nah, ini siapa yang diberikan kewenangan atau memiliki kompetensi untuk menegakkan diagnosis? Ayo, siapa? Dokter, Ibu. Dokter, ya pinter, dokter. Tetapi untuk sifat penyakit yang sifatnya minor illness itu, maka kemudian kita sebagai seorang farmasis juga dibekali dengan keilmuan, keterampilan gitu ya untuk membantu masyarakat melakukan self diagnosis ya. Jadi kalau masyarakat merasa kok aku anu ya, tenggorokanku kok mulai gatel gitu ya, kayak ada yang menggelitik gitu ya, terus jadi, kayak batuk-batuk, "Oh ini saya batuk." Terus kok hidungku juga meler, "Kayaknya saya flu, batuk pilek." Nah ini self diagnosis, itu ya, Dek, ya. Jadi, ada resiko yang sangat potensial di dalam pelayanan suami dikasih itu, yang pertama adalah resiko terjadinya kesalahan di dalam melakukan self diagnosis, ya. Misalnya saya ambil contoh, eee, nyeri nyeri kepala, pusing. Itu ya, pusing. Nah, kalian masih ingat untuk materi hipertensi sudah dapat farmakoterapi hipertensi? Sudah atau belum, Dek? Halo? Farmakoterapi hipertensi sudah dapat atau belum? Kalian sudah dapat farmakoterapinya, farmakoterapi berapa? Materi tentang penyakit apa saja? Loh, kok sudah lupa semua, nggak ada yang bisa jawab? Sudah atau belum farmakoterapi? Mungkin dengan Bu Erni, dengan Bu Sofi, dengan Bu Ade, dengan Bu Fenty, Bu Leli? Belum? Belum dapat sama sekali farmakoterapi? Halo?
Kalau nggak ada yang jawab, saya leave Zoom. Sudah, Ibu. Sudah. Farmakoterapi berapa, Dek? Farmakologi itu Ibu yang farmakologi 2. Farmakologi yang farmakoterapi. Sudah atau belum? Beda. Kalau farmakologi itu tentang obatnya. Kalian belajar tentang obat, kemudian mekanisme kerja atau cara kerja, bentuk sediaan, efek samping itu farmakologi. Kalau farmakoterapi itu tata laksana penyakit, tata laksana pengobatan pada penyakit tertentu, misalnya pada hipertensi, obatnya apa, itu farmakoterapi. Kalian sudah dapat yang mana? Farmakoterapi 1, Ibu. Farmakoterapi 1 sudah. Oke, farmakoterapi 1 itu penyakit apa yang sudah diajarkan? Mosok ya wis lali kabeh, 2 kelas ini. Yo sampai bekerja besok, materi-materi yang Anda pelajari ketika kuliah itu akan kepake. Ya, seperti saya sudah praktek lama. Apa yang saya pelajari ketika kuliah S1 itu, Dek, sampai sekarang masih saya pakai. Termasuk yang saya pakai buat ngajar. Lah, kalau kalian baru diajar, sudah lupa loh, terus nanti gimana? Padahal belum lulus, belum lanjut ke apoteker dan lain sebagainya. Ya, diingat-ingat lagi materi yang sudah diberikan. Makanya kalau kuliah itu semuanya harus serius. Semuanya harus mau mencatat. Semuanya harus mau belajar, semuanya harus mau partisipatif, diskusi aktif. Biar ilmunya itu mudah untuk nempel. Ya, oke, saya kembali ke sini. Misalnya saya ambil contoh pasien yang dia mengeluh sering nyeri kepala. Ya, walaupun hipertensi itu disebut juga dengan silent killer ya. Silent killer itu artinya penyakit yang dia seringkali tidak dirasakan gejalanya oleh masyarakat. Moro-moro sudah lama tensinya itu sudah tinggi dan apa namanya sulit untuk turun. Bahkan itu akan menjadi sebuah penyakit yang menyebabkan komplikasi sampai kemudian bisa menyebabkan seseorang itu meninggal dunia. Itu adalah silent killer. Sebutan untuk penyakit hipertensi. Tetapi ada juga pasien yang dia merasakan hipertensi itu misalnya nyeri kepala, terutama ketika baru bangun tidur gitu ya, mungkin kepala bagian belakang. Nah, kalau misalnya nyeri kepala yang tadi saya sampaikan ya, seorang merasakan sering nyeri kepala, dia mendiagnosis itu adalah nyeri kepala yang sederhana. Oh, mungkin karena aku kurang tidur gitu ya, atau mungkin karena kecapean. Padahal nyeri kepala yang dia rasakan itu sebetulnya adalah bagian dari hipertensi. Ya, tentu obat untuk mengatasi hipertensi dengan obat untuk mengatasi nyeri kepalanya tadi itu sangat berbeda. Bahkan ini sangat fatal, Dek, ya. Karena kalau misalnya nyeri, ingat anti nyeri bisa menggunakan obat golongan apa? Farmakologinya, ayo coba diingat. Kalau anti nyeri kita bisa menggunakan obat golongan apa? Izin menjawab Ayo, Ibu, Agnia. NSID. Heeh, NSID, pinter Agnia. NSID, apa singkatannya Agnia? Jangan sampai bisa sebut nggak tahu singkatannya. Non-steroid anti-inflammatory drugs. Ya, jadi itu adalah apa namanya obat-obat yang bisa digunakan untuk nyeri, ya. Dia sebagai anti nyeri. Ya, kalau dia tadi misalnya mendiagnosis itu nyeri kepala biasa, sedangkan dia hipertensi, ingat dengan mekanisme NSAID dia punya mekanisme yang di situ dia bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Jadi kalau ternyata pasiennya hipertensi, dia minum NSAID, kira-kira ini akan memperparah penyakitnya itu atau enggak? Coba Agnia, secara logika bagaimana Agnia? Dia minum NSAID, ternyata nyeri kepalanya itu bukan nyeri kepala biasa, tetapi tanda dan gejala dari hipertensi. Bahaya enggak Agnia kalau dia memakai NSAID? Ayo, Agnia gimana? Bahaya, Ibu. Bahaya, ya karena justru akan meningkatkan tekanan darahnya. Hipertensinya menjadi semakin parah. Ya, makanya untuk melakukan self diagnosis, kalian nanti juga harus belajar. Ini yang nanti akan kita pelajari tentang manajemen to common illness. Bagaimana kita akan mengelola penyakit yang ada di dalam ranah minor illness. Salah satunya tahapannya adalah kita melakukan patient assessment. Kita akan memastikan tanda dan gejala yang dialami oleh masyarakat itu merupakan tanda dan gejala dari minor illness. Itu ya, Dek, ya? Nah, ini jadi nanti kita akan belajar tentang itu. Bagaimana sih metode atau teknik untuk melakukan
wawancara dengan pasien untuk memastikan gejalanya ini benar mental illness. Bagaimana sih kita kemudian melakukan teknik assessment ini, menilai, melakukan self diagnosis itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah delays in seeking medical advice when needed. Jadi seringkali juga akhirnya menjadi terlambat ya untuk mendapatkan, apa ya istilahnya itu, nasihat ataupun juga penanganan dari dokter ketika itu sudah diperlukan. Ya, misalnya saya ambil contoh, tadi pusing gitu ya. Pusingnya itu berkelanjutan. Ya, dia tetap minum NSAID ya, minum NSAID gitu, kok nggak hilang-hilang. Ya, ternyata diketahui bahwa hipertensinya itu udah yang tinggi banget, sehingga kemudian dia menjadi sulit untuk penanganannya. Atau bahkan mungkin bisa berakibat dari yang semula hipertensi itu menjadi, komplikasi ke arah stroke, itu kan ya. Ingat kalau misalnya hipertensi, tekanan darah tidak terkontrol, itu juga ada risiko dia bisa mengalami stroke. Atau yang lain misalnya saya ambil contoh, batuk gitu ya. Batuk ternyata dia tidak sembuh dalam waktu katakanlah 2 minggu. Ya, terus dia melakukan pengobatan sendiri terus, 3 minggu, 4 minggu, ya 1 bulan, bahkan mungkin 1 bulan lebih, kok nggak sembuh-sembuh. Ya, ternyata setelah itu dibawa ke dokter, dia terdiagnosis mengalami apa, Dek? TBC. Ya, ini contohnya. Jadi juga akan, berisiko, adanya keterlambatan untuk mendapatkan penanganan dari tenaga medis ketika itu memang diperlukan. Atau juga diare. Ya, diare itu yang sangat berisiko untuk terjadi dehidrasi, diare yang terjadi pada populasi apa? Coba Marisa, populasi apa Dek yang berisiko untuk terjadi dehidrasi ketika terjadi diare? Ayo jangan lama-lama. Populasi apa? Marisa, Gita, ayo kalian pasti masih browsing-browsing ini kelamaan jawabannya ini. Ayo, siapa lagi? Anissa, Dimas, Cynthia, Dewinda. Pada populasi apa yang dia berisiko untuk cepat sekali terjadi dehidrasi ketika diare? Ananda Putri, Amara, Alia, Aisyah. 2 kelas nggak ada yang bisa jawab? Populasi apa yang sangat mudah berisiko untuk terjadi dehidrasi? Pediatri, Bu. Pediatri ya, pada bayi. Ya, pada bayi, balita itu sangat berisiko untuk terjadi dehidrasi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya bayinya itu diare, mek diobati dhewe gitu ya, moro-moro bayine wis meneng ae, wis ndak kuat nangis gitu ya. Nangis tidak keluar air mata, udah terjadi dehidrasi berat. Ini ya, itu contoh delays in seeking medical advice when needed. Ya, kemudian yang ketiga adalah severe adverse reaction. Jadi terjadi efek samping yang parah. Ya, dia tadi misalnya tadi, NSAID tadi, ya dia berisiko untuk menyebabkan, tadi selain peningkatan tekanan darah, dia juga bisa berisiko untuk menyebabkan gangguan pada lambung ya, karena penghambatan sintesis apa Dek? Prostaglandin. Gitu ya. Terus moro-moro kok perutnya itu sering perih gitu ya, ternyata disampaikan oleh dokter bahwa dia sudah mengalami gastritis ya karena penggunaan NSAID ya. Dia merasakan efek samping yang cukup parah dari NSAID ya. Tiba-tiba ketika mungkin dia BAB, mohon maaf mungkin, warna beraknya atau fesesnya menjadi kehitaman ya. Ada, tukak peptik gitu ya, ada ulkus di lambungnya, di duodenum sehingga kemudian terjadi perdarahan di situ, ya penampakan fesesnya menjadi kehitaman. Nah, jadi severe adverse reaction itu kalau misalnya seseorang menggunakan, obat sendiri ya tanpa diberikan pendampingan ataupun edukasi yang benar ya, sehingga kemudian dia mengalami adverse drug reaction yang sifatnya severe atau parah. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah dangerous drug interaction especially for older people with multimorbidity ya. Jadi terjadi interaksi obat terutama untuk pasien lansia yang seringkali dia memiliki banyak penyakit. Ya, nah ini jadi, lansia itu Dek, karena dia faktor apa ya, usia ya, seringkali terjadi penyakit degeneratif ya. Penyakit degeneratif itu penyakit yang muncul karena
faktor usia ya, penurunan fungsi organ. Ya, di situ seringkali penyakitnya itu tidak cuma satu. Nah, kalau tidak cuma satu berarti berisiko untuk menggunakan obat dalam jumlah yang banyak. Ini ya. Nah, ini yang kemudian disebut dengan polifarmasi. Nah, bayangkan orang yang dia harus minum obat dalam jumlah yang banyak, maka dia juga berisiko untuk menyebabkan terjadinya interaksi obat dengan obat. Jadi interaksi obat itu macam-macam deh ya. Ada interaksi obat dengan makanan. Apa ada loh Bu? Ada. Ya, obat-obat tertentu dia berinteraksi dengan makanan yang itu bisa menghambat absorpsi, bisa menurunkan efektivitas, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya interaksi obat dengan obat. Ya, dia minum obat lebih dari satu, ya risiko untuk terjadi potensi interaksi. Misalnya saya ambil contoh, penggunaan bersama amlodipin dengan simvastatin. Coba Gita, kamu masih ingat, Dek? Amlodipin itu obat antihipertensi golongan apa, Gita? Ayo, tak jewer nanti sampai ndak ingat ini. Ya, amlodipin golongan apa? Coba Dinda, mana Dinda? Dinda ini kabur atau bagaimana? Mengikuti kuliah saya atau kemana? Ayo Dinda. Oh, kamu kemana? Sarapan? Ya sama ya, Bu Esi juga belum sarapan ya. Gimana Dinda? Amlodipin antihipertensi golongan apa? Ayo semuanya harus pinter. sini Andi kita Lukman, lagi. ada Andi Lukman. Amlodipin obat antihipertensi golongan apa? Ayo, nggak ada yang bisa jawab. Satu kelas. Izin menjawab, Ibu. Fitria, amlodipin, CCB, kalsium CCB, channel singkatan blocker. dari apa? Kalsium channel Kalsium blocker. channel Nah, ini blocker. sudah harus mulai. Generasi kalian itu memang generasi yang malas untuk menghafal. Ya, diperhatikan. Mulai sekarang dihafalkan obat-obat itu, Dek. Katanya mau jadi apoteker. Jadi apoteker nggak hafal obat. Terus bagaimana nasib pasiennya? Ya, kalian nanti bisa membahayakan pasien loh. Kalau misalnya nggak hafal obat, nggak paham obat. Ya, mulai sekarang sudah semester berapa ini berarti? Sudah semester 5 ya? Sudah semester 5. Ayo kalau yang masih males-males belajar, semuanya sudah harus mau berubah. Dihafalkan itu farmakologi obat-obat yang banyak itu harus dihafalkan. Ya, singkatan-singkatan di dalam resep itu juga harus dihafalkan, Dek. Ya, Bu Esti bisa praktek seperti ini tuh karena apa? Ya, ngapal nih ya, singkatan-singkatan resep itu dihafalkan. Sampai sekarang pun kalau misalnya ada resep masuk ya masih ingat. Ya nanti kalau bekerja gimana kalau sudah lupa semua? Ya bahaya, AC dibaca setelah makan ya obatnya ternyata menyebabkan efektivitasnya berkurang. Loh kan membahayakan pasien juga nanti ya. Dipelajari obat-obat, dipelajari golongan apa, cara kerja bagaimana. Ya, ayo toh belajar ya. Saya biasanya seperti ini ke mahasiswa apoteker ya. Kebetulan saya di prodi apoteker. Ketika masuk apoteker, ya sik kowah-kowah tahu kowah-kowah ya, plonga-plongo gitu ya ditanyain amlodipin golongan apa, nggak tahu. Wah, itu sudah parah banget. Makanya kalian semester 5 ini ya sudah harus disadari betul bahwa itu adalah bidang ilmu yang harus dikuasai. Suka tidak suka, mau tidak mau, itu sudah harus dikuasai, Dek. Ya, karena cita-cita, mimpi kalian itu menjadi apoteker. Kecuali kalau mau jadi pedagang sayuran, nggak perlu menghafalkan obat kan? Nah, karena kalau mau jadi apoteker, ya dihafalkan itu obat-obat. Ya, balik ke sini. Jadi saya ambil contoh tadi amlodipin. Fitria Ismet sudah betul sekali. Dia antihipertensi golongan kalsium channel blocker. Dia dikatakan berinteraksi mayor dengan simvastatin. Simvastatin itu obat untuk apa? Menurunkan kolesterol. Menurunkan kolesterol. Pinter ya, dia golongan statin ya, Dewinda ya. Jadi, amlodipin dan simvastatin itu kalau diminum secara bersama-sama, dia memunculkan interaksi mayor. Menyebabkan ya, amlodipinnya itu efektivitasnya berkurang, sedangkan simvastatin ini efek sampingnya yang dia menyebabkan rhabdomyolitis atau miopati atau nyeri pada otot itu semakin parah. Nah, ini ya, jadi kemudian ini yang harus diperhatikan nanti bagaimana kalau misalnya pasien lansia yang mau melakukan pengobatan mandiri itu yang harus benar-benar kita kawal
Ya, jangan sampai obat yang kita berikan itu nanti akan menyebabkan interaksi dengan obat lain yang saat itu harus dia minum. Misalnya dia batuk pilek gitu deh ya. Terus pasien lansia ini dia punya penyakit hipertensi sama kolesterol. Kita mau ngasih obat apa? Nanti akan ada pengetahuannya. Obat apa yang aman untuk pasien lansia tersebut yang tidak berinteraksi dengan obat yang saat itu harus dia minum, ya, tidak meningkatkan keparahan penyakitnya. Nah, nanti per penyakit itu harus Anda pelajari, ya, nanti ya. Jadi sebetulnya swamedikasi ini sangat menarik sekali, bahkan dia akan menjadi pilar terkuat ketika kalian memberikan pelayanan di apotek. Ya mungkin sekarang mindset apotek itu kan tidak selalu dengan resep gitu ya. Mungkin kan sekarang kan banyak sekali ya apotek yang berdiri yang di situ tidak hanya mengandalkan resep. Maka pilar utamanya itu apa? Swamedikasi, Dek. Jadi orang yang akan datang konsul dengan apoteker gitu ya, ini saya keluhan ini pakai obat apa ya? Pilar utama, makanya semuanya punya tanggung jawab yang besar untuk bisa menguasai materi ini. Ya, swamedikasi ini materi mayor. Ya, sampai kapan pun juga tetap akan dipakai. Ya, jadi sekarang harus, apa ya istilahnya itu, tertarik, semuanya harus interest, semuanya harus perhatian, harus fokus. Ya, tanpa saya mengecilkan dengan materi yang lain. Ya, semuanya penting, gitu ya. Tetapi untuk swamedikasi ini akan kebawa ketika kalian praktek nanti. Ya, oke. Itu adalah interaction especially for older people with multimorbidity. Kemudian incorrect manner of administration. Jadi terjadi kesalahan di dalam dia menggunakan obat. Itu kalau misalnya tadi ya, dia melakukan pengobatan mandiri. Kira-kira ya terjadi kesalahan penggunaan obat ini kalau dia bagaimana? Bagaimana coba? Terjadi kesalahan di dalam penggunaan ketika bagaimana, Dek? Salah satunya adalah ketika farmasisnya itu tidak memberikan informasi yang benar, yang lengkap tentang cara minum obat. Benar begitu? Ya. Tidak bisa memberikan informasi yang benar dan tepat karena farmasisnya selama kuliah nggak tenanan gitu ya, sehingga ilmunya nggak nyampe. Ya bisa jadi kan? Makanya saya sampaikan bahaya loh kalau kita itu bodoh. Bahaya loh kalau kita itu nggak paham, karena yang kita hadapi itu bukan batu, tetapi manusia yang dia punya punya kesehatan gitu ya, punya nyawa, begitu ya. Saya ambil contoh, misalnya NSAID. NSAID itu minumnya sebelum atau sesudah makan? Coba diingat-ingat lagi farmakologinya. Ayo, siapa yang bisa jawab? NSAID harusnya diminum sebelum atau sesudah makan? Terutama yang non selektif harus diminum sebelum atau sesudah makan? Ayo, 2 kelas nggak ada yang bisa? Ya Allah, farmakologinya Sesudah kemarin makan, kalian Ibu. kemana? Heeh, gimana? Marisa, Sesudah makan. sesudah makan. Kenapa diminum sesudah makan? Karena NSAID itu bekerja dengan menghambat enzim yang berfungsi untuk melindungi lapisan mukosa lambung. Jadi kalau Pinter. diminumnya sebelum makan bisa mengiritasi lambung. Kalau diminum sebelum makan, ya enggak no. Kalau sebelum makan bagaimana? Kalau diminum sebelum makan bisa menyebabkan iritasi pada lambung. Ya, sehingga kemudian Iya, NSAID harus diminum kapan, Dek? sesudah makan. Sesudah sesudah makan ya, benar sekali. Coba kalau misalnya pasiennya itu dikasih tahu, "Bu, ini obatnya diminum kapan ya, Bu?" "Wah, terserah, Bu, sebelum sudah makan bebas," gitu misalnya. Terus diminumlah dia sebelum makan. Kira-kira dia bisa mengalami severe adverse reaction atau enggak? Marisa, cara minumnya salah. NSAID tadi diminumnya sebelum makan. Kira-kira membahayakan lambungnya atau enggak? Dia bisa muncul menyebabkan efek samping dari NSAID atau enggak? Iya, Ibu. Iya, gitu ya. Jadi ini adalah resiko yang potensial muncul ya dengan incorrect manner of administration itu tadi. Makanya di sini peran farmasis adalah memberikan edukasi. Bagaimana cara menggunakan obat itu dengan benar. Ya, Dek, ya, aturan pakainya bagaimana? Ya, dia diminum sebelum, sesudah, dikunyah atau enggak. Ingat kayak antasida,
dia diminumnya dikunyah sama nggak dikunyah berbeda atau tidak? Sangat berbeda. Nah, dan obat-obat yang lainnya, kaptopril. Coba kaptopril obat untuk apa? Ayo, ini saya mau ngetes farmakologinya. Cynthia Faradina, kaptopril obat untuk apa? Kalau kelamaan saya anggap kalian masih browsing. Anissa Cakra, kaptopril obat untuk apa? Ya Menurunkan Allah, tekanan darah, Ibu. Hipertensi menurunkan itu. tekanan darah. Jadi dia untuk anti hipertensi. Golongan apa? Pril-pril. Tuh kan saya jadi mengajar farmakologi. Ayo, pril-pril golongan apa? Tadi sudah belajar CCB, sudah belajar PPI. inhibitor, Ibu. Angiotensin converting enzyme inhibitor ACEI. Ya, kaptopril atau terutama kaptopril ya, golongan ACEI ini terutama kaptopril, walaupun juga ini juga berlaku untuk semua golongan ACEI. Absorpsinya dia akan berkurang banyak, bahkan dibilang menurut referensi itu sampai 50% kalau dia digunakan bersama dengan makanan atau masih ada makanan di situ. Sehingga dia harus digunakan dalam keadaan perut kosong. Nah, bayangkan kalau misalnya kita salah, kaptoprilnya diminum sesudah makan. Sesudah makan itu bagaimana ya? Makan dulu, Bu, habis itu langsung diminum obatnya. Nah, kira-kira itu ada interaksi dengan makanan atau enggak? Lambungnya masih ada makanan atau enggak? Dewinda, Masih coba. ada. Masih ada. ada. Berarti resikonya bagaimana dengan kaptoprilnya, Dek? Nanti tidak bekerja dengan sempurna, Ibu. Betul. Ya, tidak bekerja dengan sangat baik. Tadi menurut referensi, efektivitas berkurang bahkan sampai 50%. Jadi dia bekerja untuk menurunkan tekanan darah itu menjadi berkurang efektivitasnya. Nah, itu kalau incorrect manner of administration ya, cara minumnya tidak benar. Ini ilmunya siapa? Ilmunya dokter atau ilmunya siapa ini? Apoteker? Ilmunya siapa, Dek? Ilmunya apoteker, ilmunya Anda ini, ilmu kalian. Dokter itu nggak ngerti yang seperti itu. Dokter itu ngertinya kalau tensi obatnya ini itu. Dosisnya begini begitu. Kalau apoteker taunya ya sampai kepada cara minumnya dan lain sebagainya. Kenapa kok harus diminum sebelum makan? Ilmu kalian. Nah, kalau kalian nggak semangat belajar, nggak mau baca buku, nggak mau baca jurnal, dari mana pengetahuannya? Ya, dan mungkin kalau kuliah kan terbatas gitu ya, nggak semua disampaikan. Kayak saya pun juga nanti pasti kalian juga harus cari-cari sendiri, baca-baca sendiri. Tadi saya sudah sampaikan referensi yang wajib dibaca, dicari itu, dibaca supaya pengetahuan kalian semakin lengkap. Itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah incorrect dosis. Ya, dosisnya nggak benar. Ya, dosisnya nggak benar yang digunakan. Bisa jadi ini juga karena kurangnya informasi juga. Ya, ini. Kemudian incorrect choice of therapy, pilihan terapinya. Ya, misalnya batuk berdahak sama batuk kering. Nanti kalian akan paham kalau antara batuk berdahak dan batuk kering itu berbeda. Makanya kemudian harus dipastikan dulu batuknya itu berdahak atau kering. Gitu ya, Dek ya. Kemudian yang berikutnya adalah masking of severe disease. Jadi terkadang ada juga yang keluhan atau gejalanya ini menutupi dari penyakit yang sebetulnya parah. Contohnya apa? Tadi saya sampaikan batuk yang nggak sembuh-sembuh tadi. Ya, batuk yang nggak sembuh-sembuh, misalnya 2 minggu lebih, itu kalau dibiarkan ya mungkin kelihatannya batuk sederhana, mungkin batuk pilek. Tapi ini juga bisa jadi masking of severe disease. Contohnya penyakit apa yang ditutupi dari batuk ini? Apa, Dek? Yang sifatnya penyakit kronis, pengobatan harus jangka panjang, contohnya penyakit apa? TBC. Batuk, gejalanya batuk, TBC, gitu ya. Kemudian kalian lihat juga misalnya, diare gitu ya. Kok diare terus gitu ya. Ingat pasien dengan HIV/AIDS dia juga akan mengalami diare kronis. Nah, makanya keterampilan dan pengetahuan untuk seluruh farmasis ya terkait dengan danger symptom atau juga untuk melakukan self diagnosis ini. Itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah develop of microbial resistant. Develop of microbial resistant ini ketika prakteknya bagaimana, Anake?
Kalau yang seperti apa ini? Kalau dia bisa menyebabkan risiko terjadinya resistensi antimikroba. Swamedikasi yang bagaimana, Anake? Ayo, yang bagaimana? Ayo, belajar untuk mengemukakan pendapat. Swamedikasi yang bagaimana? Yang berisiko dia akan menyebabkan resistensi antibiotik. Tadi saya sudah sempat singgung. Yang bagaimana? Ayo, yang bagaimana? Fatimah Zahra, yang bagaimana ini? Swamedikasi bagaimana yang dia berisiko untuk menyebabkan resiko resistensi antibiotik? Aisyah, Elvia, yang bagaimana? Alia Nur, Amara Rosyani, ayo 2 kelas, Ananda Nabila, Dea Erike. Menjawab, Ibu. Mm-mm. Ketika obat antibiotiknya itu tidak habis, kemudian pasien itu meminumnya kembali, Ibu. Jadi itu akan Pintar menyebabkan sekali. resistensi antibiotik. Iya, bisa seperti itu ya, Dek ya. Kalau menggunakan model yang tadi ya, menggunakan sisa antibiotik. Jadi pasiennya itu sebelumnya sakit apa tidak dihabiskan, kemudian dia sakit apa menganggap antibiotik ini adalah obat dewa, jadi diminum begitu saja. Nah, ini juga menyebabkan resiko antibiotik. Kemudian di satu sisi kalau misalnya itu kan pasiennya. Di satu sisi kalau misalnya Anda sebagai pemberi layanan yang bagaimana yang ini juga akan berisiko untuk menyebabkan resistensi antibiotik di Yang dalam tidak konsep memberikan layanan arahan swamedikasi. secara baik dan benar, Ibu. Gimana Anake? Kalau apotekernya tidak memberikan layanan yang jelas dan benar tentang Ya, arahan layanan yang seperti petunjuk apa yang obat. dimaksud Anake? Mungkin bisa diperjelas Menunjukkan jawabannya. menunjukkan cara minum, Ibu. Cara minum, antibiotik harus diminum secara harus dihabiskan. Selain itu Anake, kalau bagaimana? Ayo yang lain boleh menjawab. Dalam praktek swamedikasi ini, apa yang berisiko dilakukan oleh seorang farmasis yang itu menyebabkan risiko terjadinya resistensi antibiotik? Kalau farmasisnya bagaimana dalam konsep pemberian antibiotik? Izin menjawab, Ibu. Dinda. Jika apoteker atau tenaga medis memberikan tanpa resep dokter dan pasien menginginkan antibiotik sendiri. Pinter jempol. Ya, kalau pasien itu datang dengan membawa rekomendasi antibiotik, pengen beli ini itu, ya tanpa dilakukan assessment, ya tanpa dilakukan penilaian apakah memang pasien itu butuh antibiotik, apakah antibiotiknya sesuai. Misalnya saya ambil contoh, pasien itu pusing, minta amoksisilin. Apa yo pas kalau pusing itu dikasih antibiotik? Gitu ya Dinda ya. Nah, itu kalau dilayani, maka perilaku Anda yang hanya mengejar omset, wah yang penting kan obatnya laku gitu ya. Tanpa ada misi untuk mengedukasi masyarakat, maka ini yang sangat berpotensi untuk menyebabkan resistensi antibiotik. Kemudian saya ambil contoh, nyeri gigi. Harusnya kalau memang pasien membutuhkan antibiotik, kita sesuaikan sesuai dengan kuman yang ada pada gigi. Apa iya kalau kemudian dia nyeri gigi, kemudian dikasih azitromisin misalnya? Tidak sesuai. Sehingga yang seperti ini juga bisa menyebabkan terjadinya resistensi antibiotik. Jadi ada 2 faktor. Dari faktor pasiennya yang dia tidak menggunakan antibiotik dengan benar, faktor yang kedua dari tenaga medisnya atau apotekernya di sini, farmasisnya yang dia sembarangan ketika memberikan pelayanan antibiotik. Memberikan antibiotik tanpa resep secara sembarangan, tidak memberikan edukasi, ya itu sudah kesalahan yang sangat fatal. Itu ya, jadi itu adalah resiko atau potensi resiko yang mungkin terjadi pada praktek swamedikasi. Nah, untuk resiko resistensi antibiotik ini merupakan sebuah isu global ya, yang ini tentu harus menjadi perhatian kita semua, di mana kita sebagai seorang tenaga kesehatan harus punya kepedulian untuk bisa mencegah terjadinya resistensi antibiotik. Dimulainya dari mana? Yuk dimulai dari Anda yang saat ini lagi kuliah yang benar, sehingga kemudian paham bagaimana antibiotik, bahaya antibiotik, antibiotik itu disesuaikan dengan indikasi, sesuai dengan kultur kuman, kultur bakteri, cara menggunakannya harus benar dan lain sebagainya. Pahami itu dulu. Maka ketika itu sudah Anda pegang, maka Anda akan punya kontribusi untuk bisa mencegah terjadinya resistensi antibiotik.
Ini ya. Oke. Ya, berikutnya. Nah, ya, itu masih pendahuluan ya ternyata ya. Kita akan masuk kepada dari tadi kita ngomong tentang swamedikasi, self medication apa sih sebetulnya definisi dari swamedikasi? Nah, ini ya. Perhatikan di sini bahwa self medication menurut WHO itu adalah the selection and use of medicines by individuals to treat self-recognized illness or symptoms. Jadi adalah proses self medikasi itu adalah pemilihan dan juga penggunaan dari obat-obat yang itu digunakan oleh seseorang untuk mengatasi ya penyakit, mengatasi keluhan atau gejala yang dialami. Itu adalah self medication atau swamedikasi. Jadi ada seleksi, ya ada pemilihan, ada penggunaan obat-obat oleh seseorang untuk mengatasi ya keluhan, gejala yang dialami oleh dirinya sendiri. Kemudian ada juga definisi yang lain bahwa swamedikasi itu adalah penggunaan obat-obat non resep oleh seseorang atas inisiatif sendiri. Jadi obat yang digunakan itu memang obat-obat yang boleh digunakan tanpa resep, gitu ya, Dek, ya. Untuk mengatasi keluhan yang dialami itu tanpa rekomendasi dari dokter. Ya, their own inisiatif. Jadi inisiatif sendiri itu artinya dia tidak periksa ke dokter dulu, tetapi juga bisa berasal ini termasuk di dalamnya adalah ada rekomendasi dari tenaga kesehatan, ya, itu tetap masuk di dalam swamedikasi. Ya, jadi yang tidak masuk itu adalah ketika dia mendapatkan rekomendasi itu dari dokter. Periksa dulu ke dokter itu tidak masuk di dalam definisi swamedikasi. Kemudian ada definisi yang lain bahwa swamedikasi itu adalah perawatan diri sendiri oleh masyarakat terhadap penyakit yang umum diderita. Ya, tadi umum diderita tadi ya, minor illness. Minor illness itu adalah penyakit yang sifatnya ringan, sederhana, dan sering dialami oleh masyarakat. Minor illness. Ya, menggunakan obat-obat yang dijual bebas, ya, dijual bebas tanpa resep maksudnya. Ya, ataupun juga obat keras yang bisa didapat tanpa resep dokter dan diserahkan oleh apoteker di apotek. Ya, nanti Anda akan pelajari bahwa ada obat keras yang masih boleh diserahkan tanpa resep, yang itu masuk di dalam ranah obat wajib apotek. Yang tadi saya minta Anda untuk download dan print. OWA 1, OWA 2, dan OWA 3. Ya, di-print, dipelajari di situ. Itu adalah obat keras. Nah, ini adalah definisi dari swamedikasi atau pengobatan mandiri. Besok kalau ujian, jangan sampai kemudian jelaskan definisi swamedikasi, pengobatan mandiri. Ya, tidak cukup sampai di situ. Jelaskan swamedikasi itu apa, pengobatan mandiri itu apa. Oh, pemilihan dan penggunaan obat oleh diri sendiri dengan menggunakan obat bebas tanpa resep, gitu ya. Yang itu tanpa rekomendasi dari dokter. Jadi definisi ini boleh kalian gabung, kalian pahami dulu definisinya, kemudian kalian bisa berikan penjelasan sesuai dengan apa yang kalian pahami. Intinya, self medication itu adalah pengobatan mandiri yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan obat bebas maupun obat bebas terbatas ataupun juga obat keras yang itu masih boleh digunakan tanpa resep dari dokter, ya, tanpa seseorang itu harus periksa ke dokter, tanpa dia mendapatkan rekomendasi terapi dari dokter. Itu adalah self medication dan kemudian batasannya adalah pada penyakit-penyakit yang ringan, yang umum diderita oleh masyarakat. Ini ya, itu adalah definisi dari swamedikasi. Kemudian untuk positif negatifnya atau dampaknya, kalau risiko tadi saya sudah jelaskan. Kemudian untuk hal-hal yang bermanfaat ya tentu ini akan sangat bermanfaat ya, di mana nanti juga terjadi kemudahan di dalam akses pengobatan. Jadi kan nggak perlu antri ke dokter gitu ya, Dek, ya. Nggak harus ke rumah sakit, tetapi bisa langsung ke apotek, bisa menggunakan persediaan obat yang ada di rumah selama itu memang sesuai. Ya, bahkan perhatikan di sini, untuk self medikasi itu boleh dengan obat tradisional, ya, itu juga termasuk di dalam swamedikasi. Hanya saja di dalam materi swamedikasi di sini kita akan lebih fokuskan kepada obat-obat sintesis atau obat-obat kimia. Itu ya, Dek, ya. Tetapi nanti Anda boleh tambahkan juga untuk obat tradisionalnya. Apakah itu herbal dan lain sebagainya itu boleh ditambahkan.
Nih, kemudian juga kalau itu dikaitkan dengan apa namanya, asuransi kesehatan BPJS itu ya kan orang tidak harus ke dokter, tidak harus ke rumah sakit yang itu menggunakan jaminan pembiayaan kesehatan ya. Kalau kemudian dia bisa suami dikasih, nah itu juga akan menyebabkan, penghematan keuangan secara keseluruhan. Nih ya, jadi itu adalah hal positif. Ya, selain itu ini adalah beberapa hal yang berbahaya ketika, proses medikasi mungkin tadi sudah saya jelaskan secara umum, ini lebih terperinci ya, mungkin nanti bisa Anda baca sendiri ya. Kemudian nah, sudah, yang berikutnya ini saya rasa saya jelaskan pada pertemuan yang kedua saya hari ini sampai pada, yang pertama saja ya, yang pertama dan yang kedua ya, introduction, kemudian terkait dengan definition, kemudian risk and benefit dari self medication. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak Izin ada? bertanya, Balkis. Ibu kan berdasarkan pengalaman di rumah saya ya, Iya. Di apotek tempat rumah saya itu temen om saya. Nah dia itu tiap hari itu minum super tetra. Kalau sakit dikit super tetra, dikit super tetra. Itu kan sekarang sudah tidak bisa kan Ibu membeli super tetra tanpa resep. Oke, pertanyaan Balkis bagus sekali. Sebetulnya tidak hanya sekarang ya Balkis ya, dari dulu super tetra itu tidak boleh diserahkan tanpa resep dari dokter. Ya, antibiotik ingat tadi ya. Jadi Anda akan pelajari tentang golongan obat apa saja yang sebetulnya boleh diberikan tanpa resep. Jadi kalau kita berbicara tentang legalitas, ya praktek profesi apoteker itu adalah praktek yang dia sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, itu. Jadi sebetulnya yang disampaikan Balkis itu adalah contoh yang tidak baik, contoh yang tidak benar. Nanti Anda akan pelajari itu, bahwa ternyata ada gap, ya ada permasalahan yang itu kita temukan di masyarakat, termasuk juga di kalangan tenaga kesehatan atau bahkan di apoteker. Masih banyak apotek yang dia memberikan antibiotik tanpa assessment dulu, bahkan tanpa resep, seperti itu. Nah, yang ini tentu akan sangat berbahaya, ya kalau tidak di-assessment gitu ya, super tetranya itu buat apa? Apakah iya dia selalu membutuhkan super tetra, gitu kan ya, Balkis ya? Apakah sesuai dengan kuman atau bakteri yang mungkin saat itu dia sedang menginfeksi dirinya? Itu yang pertama. Yang kedua juga, apakah sudah dipastikan dia menggunakan super tetra itu dengan aturan yang benar, aturan pakai, cara minum, dosis, dan lain sebagainya. Yang kalau itu tidak sesuai bisa menyebabkan terjadinya resistensi antibiotik. Ini. Jadi sebetulnya yang Balkis sampaikan itu adalah permasalahan yang terjadi di kita. Di mana inilah pentingnya kemudian materi swamedikasi itu harus dipahami. Bahwa Anda harus paham tidak semua obat itu boleh diberikan tanpa resep. Ingat ya, tidak semua obat boleh diberikan tanpa resep. Nanti kita akan pelajari obat golongan apa saja yang itu boleh. Tadi saya sudah spills, obat apa saja yang itu boleh diberikan tanpa resep. 1, obat golongan bebas, ya kan? 2, obat golongan bebas terbatas. 3, obat keras yang itu masuk di dalam daftar obat wajib apotek. Nanti Balkis dan teman-teman coba lihat di dalam OWA 1, 2, 3. Antibiotik apa yang di situ masuk di sana? Ya, yang masuk di sana itu hanya obat untuk TBC karena waktu itu kan tahu ya TBC itu kan pengobatan jangka panjang. Kalau sekalinya dia tidak minum obat harus mengulang lagi gitu kan ya pengobatannya. Ya, dia gagal terapi dia harus mengulang lagi. Makanya kemudian itu masuk di dalam daftar obat wajib apotek. Kalau misalnya seseorang itu kehabisan, seseorang itu ternyata misalnya bepergian ya obatnya tidak kebawa, dia bisa mendapatkan itu tanpa resep. Sebagai bantuan dari pemerintah supaya tidak terjadi putus obat. Selain itu, antibiotik orang nggak ada Dek yang ada di sana. Yang ada adalah antibiotik topikal. Beberapa antibiotik topikal itu ada di dalam obat wajib apotek. Sehingga yang saya bisa jawab dari pertanyaan Balkis, inilah yang kemudian harus dipahami oleh seluruh mahasiswa bahwa ada
yang tidak sesuai dengan praktek kefarmasian selama ini, yang itu berpotensi terhadap resiko untuk terjadinya resistensi antibiotik. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sehingga ketika kita bisa memotret ini, maka kemudian kita paham, oh yang seperti itu enggak benar. Oh yang seperti itu tidak boleh dilakukan. Ya, dan itu kita mulai dari diri kita. Ya, itu kita mulai dari diri kita. Ya, mungkin Anda tertarik untuk melakukan penelitian ini. Kenapa kok apotek itu masih boleh, masih bisa mengeluarkan antibiotik tanpa resep? Ya, barangkali salah satunya adalah belum adanya regulasi yang tegas terkait sanksi untuk tenaga kesehatan ataupun sarana kefarmasian yang memberikan antibiotik tanpa resep secara bebas. Ya, itu bisa menjadi kajian yang menarik. Atau mungkin motivasinya apa Balkis? Omset gitu ya. Nah, ini yang sehingga kemudian terjadi praktek-praktek yang itu tidak benar, yang itu berbahaya terhadap kesehatan masyarakat. Itu ya Balkis ya, jadi yang seperti ini contoh yang tidak perlu untuk dicontoh, Anda menjadi generasi yang harus bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik sehingga kemudian akan berkontribusi nantinya untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau tidak dimulai dari kita, lalu siapa lagi? Ya kan begitu. Ya, begitu ya Balkis ya. Jadi cukup dipahami saja kalau yang seperti itu sebetulnya tidak benar. Ya, kayak Balkis minum terus tetrasiklim juga buat apa? Kalau itu tidak diperlukan, tidak sesuai dengan indikasi, obat itu ingat seperti pedang bermata dua. Kalau dia digunakan sesuai dengan indikasi, dia akan bermanfaat. Kalau enggak, ya dia juga ada efek sampingnya. Begitu kan ya Balkis ya? Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Kalau tetrasiklim misalnya ya, dia memberikan pewarnaan permanen pada gigi. Giginya menjadi coklat kekuningan. Nah, siapa yang mau seperti itu? Coba diamati Balkis. Ya, itu temannya itu apakah ada manifestasi severe adverse reaction, giginya sudah berubah warna atau belum. Ya, bisa jadi karena dia menggunakan tetrasiklim dalam jangka panjang ya tanpa indikasi yang sesuai. Nih ya. Gimana Balkis? Jawaban saya apakah sudah menjawab pertanyaan? Sudah, Ibu. Terima kasih, Iya, Ibu. jadi sebetulnya secara regulasi dari dulu ya, tidak diperbolehkan untuk diberikan tanpa resep. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Tidak ada? Tidak ada, ini antara kalian nggak ngerti, nggak paham, nggak interest, campur jadi satu ya. Oke, kalau tidak ada saya minta feedback dari kalian sebelum habis ya, kurang 2 menit. Tolong dituliskan di fitur chat di situ ada kan ya, chat. Kalian ketik, tidak boleh kopas punyanya temannya. Coba kalian jelaskan versi kalian sendiri, apa yang sudah kalian pahami tentang definisi self medication atau swamedikasi. Yang jawab pertama atau 3 pertama dengan benar ya, akan mendapatkan reward nilai dari saya. Silahkan. Dari penjelasan saya tadi, jelaskan dengan bahasa kalian sendiri dari yang sudah dipahami, apa itu definisi dari self medication. Kalau yang nggak mau nyatet, nggak ini ya, tentu tidak akan bisa paham. Oke, Amanda Mayang di situ. Gita. Oke, benar. Ini sudah menggunakan bahasa sendiri ya, Amara Rosiani. Amanda Rosiani, keluhan yang bagaimana ya? Perlu diperjelas ya. Kalau keluhan berat, tidak masuk ke self medikasi ya, Amara. Marisa. Ya, oke. Ya, yang belum jawab segera jawab. Ayo. Tidak perlu kopas punyanya yang lain, tidak perlu tanya AI gitu ya. Jawab dengan pemahaman kalian sendiri supaya bisa mengukur. Sakjane wis paham apa urung. Ayo yang belum jawab banyak sekali loh. Ini nggak dapat nilai ini nanti kalau yang nggak mau jawab. Oke, stop. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kategori penyakit
yang masuk di dalam ranah minor illness adalah ranah suami dikasih adalah penyakit-penyakit yang masuk di dalam ranah minor illness. Jelaskan minor illness itu apa dan berikan contohnya. Minor illness itu definisinya apa yang sudah dipahami dan berikan contohnya. Ayo. Fitria Ismet. Ya, Andi Lukman. Devina. Ya, jadi definisinya apa? Berikan contohnya. Ya, minor illness. Ingat, tidak semua penyakit boleh diberikan pelayanan suami dikasih, hanya yang masuk di dalam minor illness. Jadi kalian harus paham minor illness itu apa, kemudian contoh-contoh penyakitnya itu apa saja. Ya. Oke ya. Oke, mungkin itu. Terima kasih saya sudah, mendapatkan feedback yang cukup bagus dari seluruh mahasiswa, walaupun masih banyak juga yang tidak mau memberikan respon, ya. Saya anggap ini yang nggak mau memberikan respon mungkin nggak serius ya untuk kuliah. Terima kasih banyak untuk perhatian dan partisipasinya hari ini. Sampai ketemu lagi ya untuk kuliah kita yang akan datang. Semoga diberikan kesempatan untuk bisa kuliah tatap muka sehingga mungkin kita bisa intens untuk banyak berdiskusi. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat untuk materi kita hari ini. Semuanya tetap semangat. Ya, semuanya harus punya mimpi dan cita-cita yang tinggi untuk bisa menjadi seorang apoteker ya, seorang farmasis yang nanti bisa berkontribusi untuk dunia kesehatan. Ya, saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.